Kata pribumi sesungguhnya dipenuhi arti kebanggaan. Kebanggaan akan hegemoni sekelompok masyarakat atas suatu wilayah atau negara. Kata pribumi menunjukkan orisinalitas identitas suatu masyarakat. Namun kolonialisme menjadikan kata pribumi menjadi bermakna rasis, penuh penghinaan dan dipenuhi kisah kepedihan, termasuk yang terjadi di Hindia Belanda atau Nusantara. Sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini, dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Pemerintah kolonial Belanda di tahun 1854 membuat undang-undang yang membagi kasta dalam masyarakat jajahan yang berwujud klasifikasi rasial penduduk di Hindia Belanda. Masyarakat Hindia Belanda dibagi menjadi 3 kasta atau strata. Warga negara Hindia Belanda kelas 1 jatuh pada kalangan Europeanen atau orang-orang kulit putih Eropa. Warga negara kelas 2 milik kalangan Vreemde Oosterlingen atau Timur Asing yang meliputi orang Cina, Arab, India maupun non-Eropa lainnya. Dan warga negara kelas 3 yakni Inlander atau pribumi yang menyangkut seluruh masyarakat lokal, terlebih lagi mereka yang beragama Islam. Kebijakan ini dilanjutkan dengan politik segregasi, yakni membagi wilayah hingga desa berdasarkan ras atau etnis. Dengan dalih menjaga kemurnian ras, Belanda membentuk kampung-kampung berdasarkan ras atau etnis seperti kampung Arab, Pecinan, kampung Bugis, kampung Melayu, dan lain-lain. Sesungguhnya pembagian kampung-kampung ini agar pribumi tidak saling berkomunikasi dan melawan Belanda. Bahkan diharapkan mereka saling curiga satu sama lain. Dampak dari kebijakan tersebut, kata pribumi, bumi putra, atau inlander menjadi kata ganti akan sekelompok masyarakat kelas rendahan yang tak punya kekuatan sosial, politik, ataupun ekonomi. Narasi yang bernuansa rasis deskriptif itulah yang secara sosial budaya masih eksis hingga hari ini. Dalam kamus Merriam-Webster, tercatat kata inlander sebagai istilah yang digunakan sejak tahun 1610. Berdasarkan kamus tersebut, istilah inlander terdiri dari 2 unsur, yaitu inland dan imbuhan er yang bermakna orang-orang yang tinggal di inland. Sedangkan arti kata inland itu sendiri adalah suatu wilayah yang merujuk dusun atau kampung. Oleh sebab itu, wajar jika kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI pun menyerap kata inlander sebagai sebutan ejekan bagi penduduk asli di Indonesia oleh orang Belanda pada masa penjajahan. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen sangat menganggap rendah pribumi. Ia menyebut kaum pribumi berperilaku malas, tak mudah diatur dan tidak dapat dipercaya. Berkesebalikannya, ia sangat menyenangi orang Cina yang dinilai rajin, tidak kenal lelah dan sangat terampil. Pandangan Koen terkait pribumi inilah yang paling dikenal hingga sekarang. Namun jauh sebelum Koen, pandangan yang merendahkan orang Indonesia sudah dimulai pada dekade pertama abad ke-17. Alkisah seorang penjelajah Inggris bernama Edmund Scott disebutkan telah banyak menulis terkait pengamatan akan penduduk lokal di Banten. Dalam catatannya, Scott menggambarkan kehidupan Banten yang menurut versinya menakutkan. Kebakaran dan pembunuhan menguasai wilayah itu. Scott konon melihat sendiri bunuh-membunuh antara kaum bangsawan dan para saudagar yang dipimpin punggawa kerajaan, seorang keturunan Tamil. Gambaran Scott, Banten adalah negeri maut. Tanahnya tertutup rawa, beracun, kumuh, dan gersang. Hasil bumi yang tumbuh hanya biji lada. Dan kesimpulan Scott, orang Banten itu malas dan haus darah. Kesimpulan Scott ini tentu saja lahir dari sikap ketakutan dia pada apa yang tidak dia pahami, karena sebenarnya apa yang ia lihat di Banten pada masa itu terjadi jauh lebih brutal di Eropa, tanah tinggalnya.
Namun anggapan Scott tersebut terlanjur menjalar dan menyebar terutama kepada pedagang Belanda yang datang pada saat yang sama dengan Scott. Para pedagang Belanda yang tak mengerti bahasa dan adat istiadat orang Nusantara ikut-ikutan merendahkan dan meremehkan pribumi Nusantara. Namun celakanya, meski banyak orang yang telah memahami sebutan inlander atau pribumi merupakan sebuah ejekan, sebagian orang Nusantara sendiri seperti mengamini hinaan tersebut. Mereka menganggap bangsa Belanda dan Eropa sebagai bangsa yang berkelas dan hebat, dan kemudian orang-orang tersebut turut beramai-ramai ingin bergaya hidup ala Belanda, bekerja seperti Belanda, sekolah seperti Belanda, dan berbahasa seperti orang Belanda. Dari sini muncullah yang namanya mentalitas inlander, kondisi orang Indonesia yang terlalu mendewakan bangsa Belanda, sehingga mereka ingin mencoba mensejajarkan diri dengan hidup ala Eropa. Dari situ muncul bibit-bibit inferioritas, sikap rendah diri, atau kehilangan rasa percaya diri sebagai suatu bangsa yang bermartabat. Sikap tersebut kemudian merasuk dalam diri sebagian besar bangsa Indonesia sebagai bangsa jajahan. Sikap rendah diri semacam itu lalu terwarisi dari generasi ke generasi hingga saat ini. Inferioritas mentalitas inlander salah satunya ditunjukkan dengan kehilangan rasa percaya diri pada kekuatan bahasa dan budaya bangsa sendiri. Parahnya lagi, apapun yang dimiliki akan serasa kalah hebat, kalah nilai, dan kalah gengsi dibanding bangsa Eropa. Dan sebaliknya, apapun yang dimiliki bangsa Eropa dianggap lebih hebat, lebih keren, dan lebih bergengsi daripada milik kita sendiri. Pramudya Anantatur dalam novel tetralogi Pulau Buru, Bumi Manusia menggambarkan sosok dengan mentalitas inlander tersebut pada sebuah karakter seorang Indo-Belanda bernama Robert Melema. Robert digambarkan sebagai seorang pemuda berdarah campuran yang sangat benci dengan darah pribuminya dan sangat mengagungkan darah Eropanya. Lewat karakter Robert inilah kita dipahamkan bahwa memiliki mentalitas inlander sama saja dengan melanggengkan anggapan Belanda terkait kaum bumi putra yang hanya warga negara kelas 3 di negerinya sendiri. Demikian sekilas tentang penurunan pemaknaan pribumi dari zaman kolonial. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.